Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terdengar ya. Baik, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai pembelajaran. Silakan PKM ya. Amin. Terima kasih KM. Baik, seperti biasa hadirannya terlebih dahulu. Oke, masuk semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai pembelajarannya. Bentar. Itu kadang suka buru-buru jadi salah gitu, ada yang salah ya. Kadang lupa share soundnya, kadang lupa bukan share screennya, tapi lebih ke apa, lebih ke ini ya, PPT-nya gitu langsung. Nah, oke, ada ya. Kita mulai. Wah, hukum kekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Ini melanjuti yang kemarin ya. Pada materi sebelumnya, yaitu keseimbangan benda tegar dan titik berat. Ya, ini kalian masih ingat pasti. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai 0. Artinya, jika awalnya suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Nah, syarat untuk keseimbangan yang berlaku pada benda tegar adalah syarat keseimbangan translasi dan rotasi. Lalu, berdasarkan kemampuan benda untuk kembali ke posisi semula, keseimbangan benda tegar dibagi menjadi 3, yaitu keseimbangan stabil atau mantap, keseimbangan labil atau goyah, dan keseimbangan netral atau indiferen. Pada prinsipnya, sebuah benda terdiri dari banyak partikel di mana setiap partikel memiliki berat. Resultan seluruh berat partikel di dalam benda disebut sebagai berat benda. Berat benda bekerja melalui suatu titik tunggal yang disebut titik berat atau titik gravitasi. Untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, titik berat hampir berimpit dengan pusat massanya. Kita langsung ke materinya, hukum kekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Jadi, hukum kekalan momentum linear dulu nih ya, menyatakan bahwa jika pada suatu sistem tidak bekerja sesuai sultan gaya luar, maka momentum linearnya adalah kekal ya, momentum linear sistem adalah kekal. Jadi pada gerak rotasi kita akan menjumpai hukum kekekalan momentum sudut. Nah, untuk resultan torsi luar sama dengan 0, maka diperoleh tau sama dengan dl per dt sama dengan 0. L-nya itu konstan dan L awal sama dengan L akhir. Jadi momentum sudut sistem ini adalah kekal ya. Nah, sekarang kita ke hukum kekekalan momentum sudut. Berbunyi, jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut sistem itu adalah kekal. Oke, nah, lanjut. Nah, sekarang kalian udah ngerti kan apa itu hukum kekekalan momentum sudut? Maka coba kalian ini tuliskan peristiwa kehidupan sehari-hari yang menunjukkan hal tersebut. Silahkan serta jelaskan alasannya. Ibu kasih waktu berapa ya? 3 menit deh, 3 menit. Ya, silakan. Oke, sudah ya, sudah selesai semua. Sekarang kita lanjut ke manfaatnya. Seperti biasa, Ibu ingin kalian ini mempelajari materi ini dapat memahami penerapan hukum kekekalan momentum pada gerak rotasi ya. Nah, kalau untuk kalian manfaat lainnya itu apa kira-kira? Kalian mempelajari materi ini tuh kira-kira apa sih manfaatnya gitu ya? Silahkan tulis dalam 2 menit. Baik, sudah. Lanjut ke tujuan. Jadi Ibu harap peserta didik ya, Ibu harap kalian ini dapat memahami penerapan hukum kekekalan momentum pada gerak rotasi. Oke. Lalu kalau menurut kalian apa sih tujuan pembelajaran lain ya pada materi ini? Silahkan tulis dulu ya. Sama 2 menit. Oke, sudah selesai.
Sekarang kita ke hukum kekekalan. Nah, ya ini kalian tahu kan ini apa? Ini penari es ya. Jadi kayak ice skating gitu. Ini sama aja sih konsepnya sama penari balet juga ya. Kan ada yang muter-muter gitu tuh. Ya. Nah, ini bener banget. Jadi dapat didemonstrasikan dengan seorang penari es. Ini. Jadi penari ini memulai rotasinya dengan kedua lengan terlentang nih ya. Dengan melipat. Ini maaf ya. Typo. Melipat ya, melipat kedua lengannya, penari tersebut memperkecil momen inersianya terhadap poros dan sebagai akibatnya penari berputar lebih cepat. Iya, kalian juga pasti pernah lihat ya. Jadi kalau misalkan penari yang apa tangannya terlentang gitu kan pasti ya gitu aja kan. Nggak secepat yang ini loh, yang tangannya dilipat gitu ya. Oke, di sini kita ketahui jadi jika L1 sama dengan I1 dikali omega 1 adalah momentum awal penari dan L2 sama dengan I2 kali omega 2 adalah momentum sudut akhir penari dan pada penari tidak bekerja resultan tersi, maka momentum sudut penari kekal adalah L1 sama dengan L2 dan I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Nah, perbandingan antara energi kinetik sebelum dan sesudah kedua lengan penari direntangkan memberikan hasil bahwa energi kinetik sistem berkurang. Dan dapat disimpulkan bahwa pada kasus di mana hukum kekekalan momentum sudut berlaku, hukum kekekalan energinya tidak berlaku. Oke, lanjut. Di sini ada video, silahkan kalian tonton terlebih dahulu. Halo semuanya, jumpa lagi Dengaran bersama ya saya Christian Sukantio suaranya? di channel Jendela. Oke. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Christian Sukantio di channel Jendela Sains. Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia untuk tingkat SMA. Nah ya, di sini akan ditampilkan tabel perbandingan antara gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, seperti ini tabelnya, oke? Nah, jadi ini seperti analogi. Kalau di gerak translasi namanya apa, di gerak rotasi namanya apa, gitu. Nah, untuk yang awal, yang di jarak kecepatan sama percepatan ini mungkin beberapa dari kalian sudah familiar ya. Kalau misalnya di translasi itu jarak itu lambangnya S, kalau di rotasi itu sudut lambangnya theta. Hubungannya S atau jarak sama dengan theta kali R. Sudut dikali R. R-nya apa? R ini adalah jari-jari. Yang kedua, di gerak translasi ada yang namanya kecepatan linier atau V. Rumusnya kalian sudah tahu semua ya, S per T, jarak per waktu. Kalau di gerak rotasi ada yang namanya kecepatan sudut atau kecepatan anguler, itu sama saja. Lambangnya omega. Rumusnya theta per T, sudut dibagi waktu. Jadi ibaratnya ini seperti kamus ya. Dari gerak translasi ditranslate ke gerak rotasi. Kalau di gerak translasi S, di gerak rotasi theta. V sama dengan S per T, di sini omega sama dengan theta per T. Hubungannya V sama dengan omega kali R. Kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Oke? Selanjutnya, di gerak translasi ada yang namanya percepatan linier atau A. A itu apa? Perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Di gerak rotasi juga ada yang namanya percepatan sudut atau alfa. Alfa itu apa? Perubahan kecepatan sudut dibagi perubahan waktu. Sama. Jadi seperti di translate seperti itu. Di sini V, di sini omega. Ngerti ya? Hubungannya apa antara A dan alfa? A sama dengan alfa kali R. Atau kalau yang lebih sering digunakan sih kebalikannya. Jadi alfa sama dengan A per R. Ngerti ya? Kemudian gerak translasi apa? Massa. Ingat ya, massa adalah ukuran kelembaman di gerak translasi. Ya, ingat kelembaman adalah apa? Kelembaman adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya atau mempertahankan kedudukannya. Kalau di gerak translasi, ukuran kelembaman adalah massa, lambangnya M. Di gerak rotasi, ukuran kelembamannya adalah momen inersia, lambangnya I. Momen inersia sudah dibahas dengan lengkap di part yang pertama. Hubungannya apa? I sama dengan mr kuadrat. Ini sudah dibahas juga ya di part yang pertama. Momen inersia adalah M kali R kuadrat. Oke, kemudian di gerak translasi ada yang namanya gaya. Lambangnya F. F sama dengan M kali A. Oke, ini kalian sudah tahu ya. Kemudian di gerak rotasi ada yang namanya momen gaya. Momen gaya tau sama dengan I kali alfa. Nah, di part yang pertama saya baru kasih rumus yang sebelah kanan. Tau sama dengan F kali R. Ya, ini adalah hubungan antara momen gaya dengan gaya, yaitu momen gaya sama dengan gaya kali lengan. Ini juga sudah dibahas panjang lebar di part yang pertama.
Nah, sekarang gini. F sama dengan M kali A. Kalau ditranslasi F dirotasi tau. Ya. M tadi apa? M ditranslate menjadi I. A ditranslate menjadi alfa, ya kan? M ditranslate menjadi I, A ditranslate menjadi alfa. Jadi kalau M kali A ditranslate menjadi I kali alfa. Ngerti ya? Oke, berikutnya kita ke hukum Newton translasi. Hukum Newton translasi kalian sudah belajar di kelas 10, sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalau sigma F sama dengan M kali A, maka hukum Newton rotasi bagaimana? Ya, F diganti dengan tau, berarti sigma tau sama dengan I kali alfa. Oke, berikutnya kita ke energi kinetik. Nah, ada yang namanya energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi ini yang selama ini kita kenal, yang rumusnya EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, kalau energi kinetik rotasi bagaimana? Nah, M itu apa? Kalau dirotasi, M itu berubah menjadi I, berarti setengah I. Kemudian V itu apa kalau dirotasi namanya? V berubah jadi omega, berarti setengah I omega kuadrat. Ngerti ya? Berikutnya ada momentum linier, P sama dengan M kali V. Di gerak rotasi ada yang namanya momentum sudut. Nah, momentum sudut lambangnya L. Rumusnya prinsipnya sama. Kalau momentum linier, P sama dengan M kali V. Kalau L, momentum sudut, ya M diganti dengan I, V diganti dengan omega. Oke? Dan yang terakhir daya. Daya kalau di gerak translasi, P sama dengan F kali V. Gaya dikali dengan kecepatan. Kalau gerak rotasi, P sama dengan tau kali omega. Momen gaya dikali dengan kecepatan sudut. Nah, khusus untuk energi kinetik, momentum, dan daya ini tidak ada hubungan antara gerak rotasi dan gerak translasi. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh kasus untuk benda menggelinding. Ya, apa itu benda menggelinding? Coba kalian bayangkan, misalkan ada bola menggelinding. Yang namanya menggelinding itu artinya dia bergeser sekaligus berputar. Artinya dia mengalami dua macam gerak sekaligus. Bergeser artinya gerak translasi, dan berputar artinya gerak rotasi. Kalau hanya salah satu saja, misalkan hanya berputar tanpa bergeser atau hanya bergeser tanpa berputar, itu namanya selip, itu bukan menggelinding. Oke? Nah, karena mengalami dua macam gerak sekaligus, maka benda yang menggelinding juga memenuhi dua macam hukum Newton sekaligus, yaitu hukum Newton translasi sekaligus hukum Newton rotasi. Ya, ingat di slide sebelumnya hukum Newton translasi itu yang sigma F sama dengan M kali A. Kalau hukum Newton rotasi itu yang sigma tau sama dengan I kali alfa. Jadi memenuhi kedua-duanya. Oke. Nggak hanya itu, energi kinetiknya pun juga ditotal, yaitu energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi, atau rumusnya setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Oke. Contoh, buktikan energi kinetik total dari benda yang menggelinding dengan momen inersia sebesar kmr kuadrat adalah setengah dalam kurung K plus 1 mv kuadrat. Nah, K di sini apa? K di sini adalah konstanta. Kalau kalian ingat di part yang pertama ya, silinder pejal. Di situ kan sudah kita bahas I-nya sama dengan setengah mr kuadrat. Bola pejal, I-nya sama dengan 2/5 mr kuadrat. Nah, angka setengah 2/5 itu adalah K. Oke, jadi paham ya K itu apa ya? Nah, sekarang kita disuruh membuktikan rumus ini. Kita langsung masukkan ke rumusnya, yaitu apa? EK total sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Ya. Untuk setengah mv kuadrat kita biarkan. Nah, yang setengah I omega kuadrat kita modifikasi. I menjadi kmr kuadrat. Nah, yang omega, kalau kalian ingat di slide sebelumnya, hubungan antara V dan omega itu adalah V sama dengan omega kali R. Sehingga omega sama dengan V per R. Oke, jadi di sini omega kuadrat kita jadikan V kuadrat per R kuadrat. Karena V per R dalam kurung kuadrat, jadi V kuadrat per R kuadrat. Oke, lalu selanjutnya di sini R kuadrat bisa dicoret. Hasilnya adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah kmv kuadrat. Kemudian yang sama bisa kita keluarkan, yaitu apa? Setengah mv kuadrat ya. Dalam kurung berarti yang kiri ini kan setengah mv kuadrat keluar, berarti habis ya, tinggal 1. Yang kanan dari setengah kmv kuadrat yang keluar setengah mv kuadrat, berarti yang tertinggal adalah K. Jadi hasilnya adalah setengah mv kuadrat 1 plus K. Atau ini sama aja dengan setengah K plus 1 mv kuadrat. Oke, ngerti ya sampai sini? Nah, berikutnya kita ke
hukum kekekalan momentum sudut. Oke. Nah, di sini ada orang duduk di kursi yang bisa berputar. Ya, dia sedang memegang barbel. Yang pertama barbelnya dipeluk. Barbelnya dipeluk. Yang kedua, tangannya direntangkan sehingga barbelnya berada di ujung-ujung tangannya. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini, maka momen inersia yang di sebelah kiri itu lebih kecil dan yang sebelah kanan itu lebih besar. Kenapa? Karena tangannya direntangkan. Ingat, momen inersia itu tidak hanya dipengaruhi oleh massa, tetapi juga jarak terhadap poros. Oke. Kalau dipeluk gini berarti kan jarak terhadap porosnya itu kan kecil. Kalau direntangkan berarti jarak terhadap porosnya kan lebar. Porosnya kan ini berarti. Nah, kemudian ini adalah rumus dari hukum kekekalan momentum sudut. L1 sama dengan L2. Jadi, pada kondisi apapun, momentum sudut adalah tetap. L atau momentum sudut, kalau kalian ingat, rumusnya adalah I kali omega. Momen inersia dikali dengan kecepatan sudut. Jadi, I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Ngerti ya? L1, L2 ini momentum sudut awal dan akhir, I1 dan I2 ini momen inersia awal dan akhir, omega 1 dan omega 2 ini kecepatan sudut awal dan akhir. Nah, kita kembali ke contoh ini tadi. Kalian coba bayangkan ya, kalau misalkan dia barbelnya sedang dipeluk, maka I-nya kecil. Kalau I-nya kecil, maka omeganya besar, berputarnya lebih cepat. Tapi ketika direntangkan, maka kecepatan putarannya akan semakin melambat. Ya, I-nya besar, omeganya kecil. Kalau yang tadi I-nya kecil, omeganya besar. Kita langsung lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah roda pejal bermasa 10 kg berjari-jari 5 cm berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon. Hitunglah momentum sudut dan energi kinetik rotasi. Oke. Nah, kita lihat di sini, ini roda. Roda itu apa? Roda itu adalah silinder. Ingat ya, di part sebelumnya kita sudah bahas roda, katrol itu termasuk dalam silinder. Roda pejal berarti silinder pejal. Nah, momentum sudut rumusnya apa? L sama dengan I kali omega. Oke, I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya sudah tahu. Ini 20 radian per sekon. I-nya masih belum tahu. Sedangkan energi kinetik rotasi EK sama dengan apa? Setengah I omega kuadrat. Jadi, sebelum kita menghitung momentum sudut dan energi kinetik rotasi, kita harus menghitung momen inersianya terlebih dahulu. Oke, I sama dengan, karena di sini silinder pejal, maka setengah M R kuadrat. Jadi setengah dikali M, masanya 10 kg, R-nya 5 cm. Kita jadikan meter, berarti berapa? 0,05 kuadrat. Setengah dikali 10 adalah 5, lalu 0,05 kuadrat adalah 0,0025. Atau hasilnya adalah 0,0125 kg meter persegi. Oke, kita masuk ke soal A, yaitu menghitung momentum sudut. L sama dengan I kali omega. Jadi I-nya 0,0125 dikali omega. Omeganya berapa? 20. Hasilnya adalah 0,25. Satuan momentum sudut adalah kilogram meter kuadrat per sekon. Oke, kita ke energi kinetik. Soal B. EK sama dengan setengah I omega kuadrat. Jadi setengah, I-nya berapa? 0,0125. Omega 20 kuadrat. Ya, berarti setengah dikali 0,0125 dikali 400. Setengah kita coret dengan 400, jadi 200. 200 dikali 0,0125. Hasilnya adalah 2,5. Satuan energi kinetik sama ya, Joule. Sekian untuk video kali ini. Thank you for watching. Jika kalian suka, silakan like. Oke. Jadi dari hasil bacaan kalian, terus video tadi, silakan kalian tulis ringkasannya ya. Ibu beri waktu 3 menit. Kalian juga boleh sambil menyusun pertanyaan yang belum kalian pahami. Lalu kalian juga boleh jawab ya, boleh jawab terlebih dahulu untuk jawaban awal.
Di sini kita akan membentuk kelompok. Oke, sudah selesai. Sekarang waktunya pembentukan kelompok diskusi. Biasanya membuka, mendiskusikan, dan saling tukar informasi. Untuk kelompok 1, membahas tentang momentum sudut. Kelompok 2, hukum kekalahan momentum sudut. Kelompok 3, kaitan antara momentum sudut dengan torsi atau momen gaya ya. Lalu yang keempat, formulasi hukum kekalahan momentum sudut pada gerak rotasi. Baik, silahkan dibagi-bagi dulu ya. Jadi 4 kelompok. Oke, sudah ya. Silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu. Lalu kalian juga bisa melengkapi jawaban-jawaban sebelumnya ya. Di sini ada pertanyaan lagi. Oke, sudah selesai ya. Dan kita pertanyaan kelima. Jelaskan apa itu untuk kekalahan momentum sudut pada gerak rotasi. Silahkan. Waktunya 5 menit. Oke, sudah selesai. Saatnya kita presentasi ya. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, sudah semua ya. Nah, sekarang Ibu lihat banyak yang menanyakan ini ya, hukum kekalahan momentum sudut. Ya, ini kalian bisa lihat. Jadi arah tunjuk ibu jari ini menyatakan arah momentum sudut. Nah, momentum sudut ini adalah suatu besaran vektor yang arahnya diberikan oleh aturan tangan kanan. Nah, analog dengan momentum linear adalah momentum sudut. Rumusnya ini ya, tadi juga udah sempat kita bahas. L sama dengan I dikali omega. Dan besar momentum sudut partikelnya yaitu L sama dengan M kali R kali V. Oke? Baik. Nah, sekarang kalian coba simpulkan. Coba beri waktu 5 menit. Oke, sudah selesai ya. Saatnya Ibu mau meriksa jawaban-jawaban kalian dulu. Oke, baik. Sudah Ibu periksa. Sekarang untuk kelompok terbaiknya. Ibu akan umumkan yaitu kelompok 2. Ini kelompok 2. Ini terus ya. Terbaik terus nih. Ayo dong yang lain nih dong. Nyusul kelompok 2 ya. Oke. Sudah berakhir ya. Sudah selesai. Karena Ibu minta KM seperti biasa untuk mimpin doa dulu. Amin ya Rabbal. Ya sudah ya. Terima kasih kepada kalian yang udah kalian ini sangat antusias loh. Dan sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.